Fajar baru saja membuka matanya ketika suara ayam jantan bersahutan di langit desa Ciberem, Tasikmalaya. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan bambu, menari pelan bersama angin gunung yang dingin menusuk tulang. Di tengah suasana sunyi itu, langkah ringan seorang gadis menginjak tanah basah menuju pasar. Namanya Sari, seorang gadis desa yang cantik dengan wajah teduh dan sorot mata yang menyimpan kedalaman tak tertebak. Di pundaknya tergantung keranjang besar berisi tempe hangat buatan ibunya, yang aromanya menenangkan seperti pelukan ibu sendiri. Pasar Ciberem masih lengang, hanya beberapa pedagang yang sedang menggelar dagangan. Namun setiap orang yang melihat Sari datang akan tersenyum, seolah pagi menjadi lebih cerah karenanya. Sari datang, bisik ibu-ibu pedagang sambil melempar senyum. Bukan hanya karena kecantikannya, tapi karena keramahan dan ketulusan yang terpancar dari setiap langkah dan sapanya. Sari selalu membawa angin damai, seperti pagi yang belum disentuh dosa. Namun di balik senyumnya, Sari menyimpan kelelahan yang tak bisa dilihat mata. Sejak ayahnya meninggal dan ibunya sakit-sakitan, dialah satu-satunya tulang punggung keluarga. Setiap hari ia bangun sebelum subuh, membuat tempe bersama ibunya, lalu berjalan kaki sejauh 3 km menuju pasar. Tapi ia tak pernah mengeluh, seolah semua itu menjadi bagian dari janji yang ia pegang teguh, janji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah pada nasib. Di pojok pasar, tempat biasa Sari menggelar dagangannya, ia mulai menyusun tempe-tempenya dengan rapi. Tangan-tangannya lincah, seperti sudah hafal irama pagi. Beberapa pelanggan setia mulai berdatangan, menyapa dengan hangat dan memuji kelezatan tempenya. Tempenya Sari paling enak, selalu bersih dan harum, ujar Pak Iwan, tukang sayur keliling. Sari hanya tersenyum dan membalas dengan ramah, seolah dunia ini hanya butuh sedikit kehangatan untuk bertahan. Namun pagi itu berbeda, ada tatapan asing yang mengamati dari kejauhan. Seorang lelaki berperawakan besar, berjaket kulit, dan bertato naga di leher, berdiri sambil memelototi lapak Sari. Orang-orang yang mengenalnya hanya menyebut satu nama, Taslim. Preman baru dari kota yang kabarnya kejam dan tak kenal belas kasih. Ia baru seminggu menguasai beberapa titik pasar di Tasikmalaya, dan kini, Ciberem tampaknya menjadi incaran berikutnya. Sari tak menyadari bahaya yang mengintai. Ia tetap tersenyum, tetap melayani pembeli, seolah dunia tak sedang bergeser ke arah yang lebih kelam. Tapi beberapa pedagang lain mulai gelisah. Mereka saling berbisik, memperingatkan satu sama lain untuk berhati-hati. Itu Taslim, katanya kalau tak bayar, bisa babak belur, bisik seorang pedagang buah ke temannya. Angin pagi mendadak menjadi dingin dan tajam. Sari, yang hendak memberikan kembalian pada pembelinya, mendadak merasa tengkuknya merinding. Ia menoleh sekilas ke arah sosok gelap yang kini berjalan perlahan ke arahnya. Langkah-langkah berat itu seakan memecah ketenangan pasar pagi. Beberapa orang menyingkir, menciptakan jalan sunyi menuju lapaknya. Di wajah Taslim terukir senyum sinis, senyum yang membawa pertanda buruk. Dan disinilah cerita itu dimulai. Di tengah aroma tempe dan senyum pagi, sebuah badai baru sedang mengendap. Sari belum tahu siapa dia sebenarnya, dan siapa yang tengah mendekat. Tapi takdir sudah menggenggam erat tali kisah mereka, antara penjual tempe dan preman kota, antara kelembutan dan kekerasan, antara bumi yang tenang dan gunung yang akan rengkah. Langkah berat Taslim menggetarkan tanah pasar. Ia berjalan seperti harimau lapar yang mengincar mangsanya, penuh kesombongan dan intimidasi. Wajahnya keras, penuh luka lama yang menjadikan sorot matanya seperti bara api. Sari menatapnya dengan bingung, tapi tetap berusaha ramah. "Mau beli tempe, Kang?" tanyanya sambil tersenyum sopan. Senyum itu bukan untuk menyenangkan, tapi itulah tamengnya, senjata satu-satunya menghadapi dunia yang keras. Namun Taslim hanya tertawa sinis, tertawa yang membuat udara pagi berubah menjadi dingin. "Aku bukan mau beli tempe, Neng. Aku datang buat kasih tahu, mulai hari ini, siapapun yang dagang di pasar ini, harus setor," katanya, suaranya berat dan dingin seperti batu karang. Sari terdiam. Suara para pedagang di sekitar mereka lenyap, hanya bisik-bisik takut yang tersisa. Sari mengerutkan kening, mencoba memahami ancaman itu. "Setor, maksudnya uang?" tanyanya pelan. Taslim mengangguk pelan, lalu menyandarkan tangannya di meja kayu lapak Sari hingga bergoyang. "Benar, 50.000 tiap hari. Buat jaminan keamanan. Kalau enggak,
lapak bisa rusak, atau orangnya yang rusak, ucapnya tajam. Sari menelan ludah. 50.000 bukan jumlah kecil baginya. Itu bisa membeli beras untuk 3 hari, atau obat untuk ibunya yang masih terbaring. Tapi lebih dari itu, harga dirinya seperti diinjak-injak. Ia menatap wajah Taslim lekat-lekat, mencoba mencari secuil rasa iba atau kemanusiaan. Tapi yang ia temukan hanya kekosongan. "Maaf, Kang, saya nggak bisa," jawab Sari pelan tapi tegas. Kata-katanya seperti cambuk yang membelah udara. Para pedagang yang mendengar, menahan napas. Tidak ada yang pernah menolak Taslim. Bahkan tukang daging yang bertubuh besar pun memilih diam saat dipalak. Tapi Sari, penjual tempe yang mungil itu, berani berkata tidak. Mata Taslim menyipit, rahangnya mengeras. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Sari, napasnya bau alkohol. "Berani banget kamu, Neng. Jangan sok jago, nanti nyesel. Jangan sampai aku balik lagi dan kamu masih belum ngerti caranya tunduk," ancamnya. Ia menamparkan meja kayu Sari keras, hingga beberapa tempe jatuh ke tanah. Sari hanya terdiam, menggigit bibir, menahan amarah dan gemetar di dada. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi ia tahu sekarang bukan waktunya. Ia hanya memungut kembali tempenya dari tanah dengan hati yang remuk. Setelah Taslim pergi, suasana pasar tidak kembali normal. Seperti ada bayangan hitam menggantung di atas langit Ciberem. Beberapa pedagang mendekati Sari, menasihatinya agar tidak macam-macam. "Taslim itu bukan orang sembarangan, Sar. Dia pernah nusuk orang cuma gara-gara ditegur," kata Mang Dadang, tukang sayur tua. Sari mendengarkan, tapi tak berkata apa-apa. Dalam diamnya, ada badai yang mulai bangkit. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak dan aroma tempe goreng, Sari duduk termenung di samping ibunya yang sedang tertidur. Di tangannya ada kalung usang pemberian kakeknya, sebuah benda tua yang menyimpan rahasia besar. Sari menggenggam kalung itu erat-erat, dan dalam hati ia bersumpah, ia tak akan membiarkan pasar ini dikuasai ketakutan. Jika perlu, ia akan membuka kembali warisan yang telah lama disembunyikan. Warisan yang disebut Ajian Rengkah Gunung. Pagi berikutnya datang dengan warna yang berbeda. Langit tampak mendung meski matahari telah muncul, dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Sari tetap datang ke pasar seperti biasa, dengan keranjang tempe di tangan dan langkah yang sedikit lebih pelan. Tapi di balik wajah tenangnya, dadanya bergemuruh. Ia tahu, hari ini Taslim mungkin kembali, dan ia belum tahu apakah hatinya cukup kuat untuk menahan badai yang akan datang. Saat ia mulai menggelar tempe-tempenya, tak banyak yang menyapanya seperti biasanya. Beberapa pedagang bahkan sengaja menunduk atau pura-pura sibuk saat melintasinya. "Sari, kamu masih nekat dagang di sini. Sudah tahu Taslim pasti datang lagi," bisik seorang pedagang jamu dengan nada prihatin. Sari hanya mengangguk dan tersenyum hambar. Ia tak ingin larut dalam ketakutan. Ia sedang menyusun tempe saat bayangan besar menutupi sinar pagi di hadapannya. Taslim datang, kali ini tidak sendiri. 2 orang bertubuh kekar mengikutinya dari belakang, lengkap dengan rantai di pinggang dan ekspresi wajah penuh ancaman. Sari berdiri, menatap Taslim dengan sorot mata yang tenang, meski tangannya gemetar di balik kerudungnya. Taslim tersenyum miring, lalu tanpa basa-basi, ia menendang salah satu tampah tempe hingga terbalik. Tempe-tempe itu beterbangan di tanah yang becek, tercampur lumpur dan pasir. "Aku udah kasih peringatan, Neng. Tapi kamu anggap enteng. Kamu pikir ini pasar milik nenek moyangmu?" bentaknya lantang. Para pedagang terdiam, menyaksikan dari jauh, tak satu pun berani mendekat. Sari menahan air mata, tapi suaranya tetap tegas. "Pasar ini milik rakyat kecil. Kami dagang untuk hidup, bukan untuk dipalak," katanya. Suaranya tak besar, tapi cukup untuk membuat Taslim diam sejenak, tak menyangka gadis sekecil itu bisa menantangnya begitu keras. "Aku capek ngomong," teriak Taslim, lalu ia mengayunkan tangannya hendak menamparkan wajah Sari. Tapi detik itu juga, tubuh Sari bergerak refleks. Ia menangkis tangan kasar itu dengan cepat, dan Taslim terdorong satu langkah ke belakang. Semua orang ternganga. Sari sendiri kaget dengan kekuatan di tangannya, sesuatu yang ia rasakan mulai bangkit dari dalam tubuhnya, seperti aliran panas yang mengalir dari dada ke ujung jemari. Seketika, kilatan kenangan muncul dalam benaknya, petua kakeknya, gerakan latihan yang dulu diajarkan diam-diam, dan mantra yang dibisikkan malam sebelum wafat.
Ajian rengkah gunung bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Tapi jika kau terdesak, biarkan ia membuka jalan. Sari menggenggam ujung bajunya erat-erat. Ia tahu, hari ini bukan saatnya membalas. Tapi ia juga tahu, kekuatan itu mulai bangkit, dan Taslim kini bukan satu-satunya yang memiliki kuasa. Taslim menatap Sari dengan marah, tapi juga bingung. Tangannya terasa panas dan nyeri, seperti menabrak batu. Ia mendengus kasar, lalu menunjuk Sari. "Kamu tunggu, aku akan balik lagi. Dan waktu itu datang, kamu gak akan bisa berdiri lagi," ancamnya sebelum pergi dengan geram. Pasar kembali hening. Sari berlutut, memungut tempenya satu persatu, tangannya gemetar tapi matanya mantap. Ia tak ingin menjadi pahlawan. Ia hanya ingin bertahan. Tapi ketika yang tertindas mulai melawan, maka jalan sejarah bisa berubah. Dan Sari, dengan tempe di tangan dan ajian di dada, mungkin saja sedang menjadi bagian dari sejarah kecil yang akan menggetarkan gunung itu sendiri. Pagi berikutnya datang dengan warna yang berbeda. Langit tampak mendung meski matahari telah muncul, dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Sari tetap datang ke pasar seperti biasa, dengan keranjang tempe di tangan dan langkah yang sedikit lebih pelan. Tapi di balik wajah tenangnya, dadanya bergemuruh. Ia tahu, hari ini Taslim mungkin kembali, dan ia belum tahu apakah hatinya cukup kuat untuk menahan badai yang akan datang. Saat ia mulai menggelar tempe-tempenya, tak banyak yang menyapanya seperti biasanya. Beberapa pedagang bahkan sengaja menunduk atau pura-pura sibuk saat melintasinya. "Sari, kamu masih nekat dagang di sini. Sudah tahu Taslim pasti datang lagi," bisik seorang pedagang jamu dengan nada prihatin. Sari hanya mengangguk dan tersenyum hambar. Ia tak ingin larut dalam ketakutan. Ia sedang menyusun tempe saat bayangan besar menutupi sinar pagi di hadapannya. Taslim datang, kali ini tidak sendiri. Dua orang bertubuh kekar mengikutinya dari belakang, lengkap dengan rantai di pinggang dan ekspresi wajah penuh ancaman. Sari berdiri, menatap Taslim dengan sorot mata yang tenang, meski tangannya gemetar di balik kerudungnya. Taslim tersenyum miring, lalu tanpa basa-basi, ia menendang salah satu tampah tempe hingga terbalik. Tempe-tempe itu beterbangan di tanah yang becek, tercampur lumpur dan pasir. "Aku udah kasih peringatan, Neng. Tapi kamu anggap enteng. Kamu pikir ini pasar milik nenek moyangmu?" bentaknya lantang. Para pedagang terdiam, menyaksikan dari jauh, tak satu pun berani mendekat. Sari menahan air mata, tapi suaranya tetap tegas. "Pasar ini milik rakyat kecil. Kami dagang untuk hidup, bukan untuk dipalak," katanya. Suaranya tak besar, tapi cukup untuk membuat Taslim diam sejenak, tak menyangka gadis sekecil itu bisa menantangnya begitu keras. "Aku capek ngomong," teriak Taslim, lalu ia mengayunkan tangannya hendak menamparkan wajah Sari. Tapi detik itu juga, tubuh Sari bergerak refleks. Ia menangkis tangan kasar itu dengan cepat, dan Taslim terdorong satu langkah ke belakang. Semua orang ternganga. Sari sendiri kaget dengan kekuatan di tangannya, sesuatu yang ia rasakan mulai bangkit dari dalam tubuhnya, seperti aliran panas yang mengalir dari dada ke ujung jemari. Seketika, kilatan kenangan muncul dalam benaknya, petua kakeknya, gerakan latihan yang dulu diajarkan diam-diam, dan mantra yang dibisikkan malam sebelum wafat. Ajian rengkah gunung bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Tapi jika kau terdesak, biarkan ia membuka jalan. Sari menggenggam ujung bajunya erat-erat. Ia tahu, hari ini bukan saatnya membalas. Tapi ia juga tahu, kekuatan itu mulai bangkit, dan Taslim kini bukan satu-satunya yang memiliki kuasa. Taslim menatap Sari dengan marah, tapi juga bingung. Tangannya terasa panas dan nyeri, seperti menabrak batu. Ia mendengus kasar, lalu menunjuk Sari. "Kamu tunggu, aku akan balik lagi. Dan waktu itu datang, kamu gak akan bisa berdiri lagi," ancamnya sebelum pergi dengan geram. Pasar kembali hening. Sari berlutut, memungut tempenya satu persatu, tangannya gemetar tapi matanya mantap. Ia tak ingin menjadi pahlawan. Ia hanya ingin bertahan. Tapi ketika yang tertindas mulai melawan, maka jalan sejarah bisa berubah. Dan Sari, dengan tempe di tangan dan ajian di dada, mungkin saja sedang menjadi bagian dari sejarah kecil yang akan menggetarkan gunung itu sendiri. Malam menjelma sunyi di desa Ciberem. Angin gunung yang biasanya menyejukkan kini membawa hawa muram dan rasa cemas.
Sari duduk bersila di depan tungku, matanya memandang temaram api yang meliuk tenang. Di tangannya, kalung tua peninggalan kakeknya ia genggam erat. Kalung itu terbuat dari batu hitam berbentuk gunung, diikat dengan tali ijuk yang kasar. Malam ini, ia tahu, bukan lagi waktunya ragu. Ia harus membuka kembali warisan yang telah lama dikubur dalam kenangan. Sari bangkit perlahan, meninggalkan dapur dan menuju bilik belakang rumah. Di sanalah, di balik tumpukan karung dan peti tua, tersimpan naskah kuno yang dibungkus kain mori putih. Itu adalah kitab kecil peninggalan kakek Renggong, seorang pendekar tua yang dahulu dikenal sebagai penjaga tengah gunung. Ia adalah pemilik ajian rengkah gunung, ajian yang mampu membelah tanah, memecah batu, dan menghentikan amarah manusia. Sari membuka kain pembungkusnya dengan tangan gemetar, membaca baris-baris mantra dalam bahasa Sunda kuno yang samar diingat. Suara kakeknya seolah kembali terdengar di kepalanya, ajian imoal bisa dipakai ku jalma nu hatena ambek, tapi bakal jadi pelindung pikeun nu dihina jeung ditindas. Ajian ini tak bisa dipakai oleh mereka yang hatinya penuh amarah, tapi akan melindungi mereka yang dihina dan ditindas. Sari mengatupkan mata, mengatur napas. Ia mulai merapal perlahan mantra yang tertulis di halaman pertama. Setiap kata yang diucap membuat udara sekeliling bergetar pelan, seperti bumi merespons panggilan warisannya. Tiba-tiba, lampu minyak di dekatnya berkelip, dan tanah di bawah tempat duduknya bergetar halus. Dari kalung hitam yang ia genggam, terpancar cahaya merah samar yang kemudian menghilang secepat kilat. Tapi, tubuh Sari merasa ringan, napasnya panjang, dan detak jantungnya tenang seperti air danau. Ia belum menguasai sepenuhnya ajian itu, tapi sesuatu dalam dirinya telah terbuka. Sebuah kekuatan kuno yang menunggu untuk digunakan, hanya ketika saatnya benar-benar tiba. Keesokan paginya, kabar buruk menyebar cepat di pasar. Lapak Mang Dadang dirusak malam tadi. Gerobaknya hancur, tembok kios penuh coretan dan ancaman, yang membangkang akan jatuh. Sari mengepalkan tangan. Ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang ketakutan yang merayap ke seluruh sudut pasar. Ia mendatangi Mang Dadang yang sedang duduk murung di atas puing-puing gerobaknya, lalu berjongkok dan berkata pelan, "Kita nggak bisa diam terus, Mang. Kita harus berdiri." Mang Dadang menatap Sari dengan mata yang mulai berkaca. "Kami takut, Sari, tapi kalau kamu bisa berdiri, kami akan ikut," katanya dengan suara gemetar. Kata-kata itu seperti bara yang tersulut di hati Sari. Ia sadar, bukan hanya ajian yang diwariskan kakeknya, tapi juga keberanian untuk menjadi pelindung bagi yang lemah. Hari itu, Sari kembali berdagang di lapaknya, walau semua tahu itu seperti mengundang bahaya. Dan benar saja, sore itu, sebuah motor besar menggerung di tengah pasar. Taslim datang lagi, kali ini lebih garang, lebih siap untuk membuat perhitungan. Tapi kali ini, Sari tak akan hanya berdiri. Kali ini, bumi pun akan berdiri bersamanya. Langkah Taslim menghentak keras di tanah pasar seperti genderang perang. Kali ini ia tak hanya membawa 2 pengikut, tapi 6 preman berbadan besar lengkap dengan balok kayu, rantai, dan tatapan liar. Wajahnya penuh amarah dan dendam, terutama setelah tahu Sari bukan hanya menolak tunduk, tapi juga mulai membakar semangat para pedagang. Hari ini, beres. Biar pasar ini tahu siapa yang berkuasa. Geramnya sambil meludah ke tanah. Sari sudah berdiri di depan lapaknya, tak bergeming. Rambutnya dikepang rapi, matanya tenang tapi tajam, seperti jurang yang dalam. Di lehernya tergantung kalung hitam warisan kakek Renggong. Di sekelilingnya, para pedagang mulai berkumpul, tak dengan senjata, tapi dengan keberanian yang perlahan tumbuh dari teladan seorang gadis penjual tempe. Mang Dadang, Bu Is, dan para penjual lainnya berdiri di belakang Sari. Ini bukan lagi tentang uang, ini tentang harga diri. Masih berani dagang, hah? Bentak Taslim, melangkah maju sambil mengangkat balok kayu. Salah satu preman mengacungkan rantai ke arah Mang Dadang, membuat para pedagang mundur ketakutan. Tapi Sari tetap diam. Lalu, saat balok kayu itu mulai diayunkan ke arah kepalanya, Sari bergerak. Cepat, seperti hembusan angin pegunungan yang berubah jadi badai. Tangan kanannya menghentikan kayu itu di udara, dan seketika, BRUK, getaran hebat menghantam tanah. Tanah pasar bergetar keras, menimbulkan debu yang membumbung tinggi. Retakan memanjang seperti urat bumi pecah dari tempat Sari berdiri, menjalar ke kaki Taslim dan para anak buahnya. Mereka terjatuh panik,
balok dan rantai terlepas dari tangan mereka. Beberapa bahkan terguling ke tanah. Semua mata membelalak. Ini bukan kekuatan biasa. Ini adalah kekuatan bumi, kekuatan dari ajian rengkah gunung yang kini bangkit sepenuhnya di tubuh Sari. Taslim mencoba bangkit, tapi tanah di bawahnya seolah hidup, membuatnya terpeleset lagi. Ia menatap Sari dengan mata takut, tidak percaya bahwa gadis kurus itu kini berubah menjadi sosok yang mampu mengguncang bumi. Ajian, apaan ini?" teriaknya dengan suara gemetar. Sari melangkah perlahan ke arahnya, suara sepatunya menginjak pecahan tanah dengan tegas. "Ini bukan ajian untuk menyakiti, Taslim. Tapi untuk mengingatkan. Cukup sudah kau menindas." Suasana pasar senyap, angin berhenti, bahkan burung pun seolah tak berani berkicau. Para pedagang hanya bisa menatap dalam takjub dan haru. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana bumi berpihak pada yang benar. Sari tidak menghajar Taslim, tidak menendang atau menamparkan. Ia hanya berdiri, dan bumi sudah bicara cukup lantang. "Pergi dari pasar ini, jangan pernah kembali," ucapnya pelan, tapi keras di telinga semua yang hadir. Taslim, yang biasanya pongah dan sombong, kini diam membatu. Ia tahu, jika tetap menantang, bukan hanya dirinya yang bisa hancur. Ia memberi isyarat pada anak buahnya, dan mereka pun bergegas pergi tanpa kata. Pasar kembali sunyi, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena mereka menyaksikan keajaiban. Seorang gadis penjual tempe, dengan keberanian dan warisan ajian sakti, telah mengguncang tirani dan membuat bumi bergetar demi kebenaran. Pasar Ciberem pagi itu tampak berbeda. Pedagang-pedagang yang biasanya menunduk kini berjalan tegak. Lapak-lapak kembali ramai, pembeli berdatangan tanpa rasa was-was. Tapi di tengah keriuhan itu, Sari duduk diam di bangku kayu tua, menatap sisa-sisa retakan di tanah yang masih terlihat samar. Ia telah mengusir Taslim, ya, tapi hatinya belum tenang. Karena di balik kemenangan itu, ia merasakan beban yang lebih berat mulai menggerogoti pikirannya. Mang Dadang datang membawa segelas teh panas, meletakkannya pelan di samping Sari. "Kamu hebat, Neng, tapi hati-hati, preman itu bukan orang biasa. Kalau dia pergi, dia pasti balik dengan sesuatu yang lebih besar," katanya dengan nada khawatir. Sari hanya mengangguk pelan. Dalam dirinya, ia tahu kebenaran kata-kata itu. Ajian rengkah gunung telah ia pakai, dan dunia kegelapan pasti sudah mencium baunya. Benar saja, menjelang malam, kabar buruk datang. Rumah salah satu pedagang, Bu Nani, dilempari batu oleh orang tak dikenal. Beberapa jendela pecah, dan di temboknya tertulis ancaman dengan cat merah, "Kalian akan digulung seperti tanah retak." Panik kembali menyebar. Rasa takut yang sempat sirna mulai merayap lagi ke dalam hati warga. Kemenangan kemarin seolah hanya jeda pendek sebelum badai besar benar-benar datang. Sari tak tinggal diam. Ia mendatangi rumah Bu Nani malam itu juga, membawa makanan dan menemani keluarga itu hingga larut malam. Dalam hatinya ia berjanji, ia bukan hanya pelindung bagi dirinya sendiri, tapi bagi semua yang tertindas. Namun, saat kembali ke rumah, ia mendapati sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kalung peninggalan kakeknya terbelah dua, retakan melintang di batu hitamnya. Pertanda buruk. Keesokan harinya, langit mendung menggantung rendah. Seorang lelaki tua berjubah hitam mendatangi pasar. Ia berjalan dengan tongkat dari kayu eboni, matanya tajam menyisir kerumunan. "Siapa di sini pemilik ajian rengkah gunung?" Suaranya serak, tapi bergema seperti petir. Pedagang-pedagang menyisih ketakutan. Sari keluar dari lapaknya, menatap lelaki itu dengan sorot mata penuh tanya. Lelaki itu tersenyum tipis, "Aku Mbak Wirya, guru lamanya Taslim. Dan kau telah menyentuh ajian yang bukan hak sembarangan." Dunia seakan berhenti berputar. Nama Mbak Wirya adalah legenda gelap di kalangan pendekar lama. Dulu ia diasingkan karena menggunakan ilmu untuk membunuh dan menindas. Kini ia datang, mengatasnamakan muridnya yang kalah. "Kau telah mempermalukan muridku, maka sekarang aku menuntut kehormatan dengan tangan sendiri," ujarnya. Para pedagang ketakutan. Sari berdiri sendiri di tengah pasar, berhadapan dengan ancaman yang jauh lebih besar dari Taslim. Ia tahu, ini bukan hanya pertarungan fisik. Ini adalah ujian jiwa. Ajian rengkah gunung bukan tentang kekuatan memecah tanah, tapi keberanian memegang kebenaran di tengah tekanan paling gelap. Dan Sari, meski gemetar, sudah bersiap menghadapi gelombang kedua.
Karena harga dari kemenangan adalah kesiapan untuk bertarung lagi. Langkah Mbah Wirya begitu tenang, tapi setiap hentakannya seolah menekan dada Sari. Pasar Ciberem yang sebelumnya damai kini menjadi medan perang batin. Para pedagang bersembunyi di balik lapak, beberapa menutup pintu kios mereka rapat-rapat. Tak ada yang berani menyela. Aura kegelapan dari tubuh Mbah Wirya begitu kuat, membuat burung-burung pun tak lagi berani berkicau di pepohonan pasar. Hanya satu yang berdiri di tengah tanah retak itu, Sari, gadis penjual tempe, yang kini menjadi benteng terakhir. Ajian rengkah gunung itu tidak sekadar warisan, ucap Mbah Wirya pelan, tapi perjanjian antara leluhur dan alam. Kau telah membangunkannya, tapi tak layak menjaganya. Sari menatapnya lurus, meski tubuhnya sudah mulai lemas. Kalung batu hitamnya benar-benar patah, dan itu berarti ajian dalam dirinya sedang retak, mulai goyah. Tapi tekadnya belum hancur. Ia masih bisa mendengar suara kakeknya bergema dalam ingatan, selama hatimu tak retak, gunung akan tetap berdiri. Tiba-tiba, Mbah Wirya menghentakkan tongkat ke tanah. Dentuman hebat mengguncang pasar, retakan mengular ke segala arah, membuat tanah menggeliat seperti ular raksasa. Sari terpental ke belakang, tubuhnya menghantam dinding kayu lapak tempe. Darah menetes dari pelipisnya, tapi ia tetap bangkit. Ia tahu, kalau ia jatuh kali ini, maka semua yang ia lindungi akan hancur bersama dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata, mencoba menyatu dengan tanah, seperti dulu diajarkan kakeknya. Dalam sunyi, ia mendengar desir angin membawa bisikan, bukan kekuatan yang kau butuhkan, tapi keyakinan. Seketika, Sari meletakkan kedua telapak tangannya di tanah, membiarkan getaran bumi masuk ke dalam tubuhnya. Ia tidak lagi memaksa ajian itu keluar, tapi menyatu dengannya. Sebuah sinar lembut muncul dari tanah, bukan merah menyala seperti sebelumnya, tapi putih kekuningan, hangat dan damai. Cahaya itu mengalir dari tanah ke tubuh Sari, menyembuhkan luka, menenangkan jiwanya. Mbah Wirya tertegun. Ini, ajian murni, ajian sejati, gumamnya. Ia melangkah mundur, sedikit gemetar. Sari membuka mata. Kali ini ia tak lagi berdiri sebagai pewaris. Ia berdiri sebagai penjaga. Tanah di sekelilingnya kembali tenang, tapi kuat. Tidak retak, tidak hancur, tapi kokoh, seperti pondasi gunung yang tak bisa dirobohkan. Mbah Wirya menyerang sekali lagi, tapi tanah menolaknya. Gelombang yang ia kirim terpecah sebelum menyentuh tubuh Sari. Mbah Wirya mengerang. Kau sudah menyatu dengan ajian itu, ini tak bisa dilawan. Ia tahu, pertarungan ini telah ia kalahkan bukan oleh kekuatan, tapi oleh jiwa yang tulus. Ia memalingkan muka, dan pergi tanpa kata. Sari menunduk, tubuhnya lelah, tapi batinnya tenang. Ia tak hanya memenangkan pertarungan, tapi juga ujian kepercayaan dari ajian leluhurnya. Pasar perlahan hidup kembali. Orang-orang keluar dari persembunyian, menatap Sari dengan campuran haru dan kagum. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Hanya keheningan penuh penghormatan, karena mereka tahu, hari itu, gadis penjual tempe telah menjadi gunung, dan gunung tak butuh sorakan untuk berdiri. Sejak kepergian Mbah Wirya, pasar Ciberem tak lagi sama. Bukan karena hancur atau luluh lantak, justru sebaliknya. Ada ketenangan yang baru, angin yang berhembus di pagi hari terasa lebih sejuk, dan matahari seolah bersinar lebih hangat di atas lapak-lapak sederhana para pedagang. Tapi bagi Sari, kedamaian itu bukan tanda akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Ia kini bukan sekadar penjual tempe. Ia adalah penjaga ajian, benteng terakhir bagi rakyat kecil yang selama ini terinjak oleh kekuasaan gelap. Namun kedamaian itu tidak membuat Sari merasa ringan. Tubuhnya masih menyimpan bekas luka pertempuran, dan jiwanya mulai merasakan tekanan dari kekuatan besar yang kini menyatu dengannya. Setiap malam, ia duduk di depan tungku dapurnya, memandangi api sambil mendengar bisikan dari tanah, dari gunung, dari leluhur. Ajian rengkah gunung bukan hanya kekuatan fisik, tapi perjanjian abadi yang menuntut penjaganya untuk terus berdiri, tak boleh runtuh. Suatu malam, suara itu datang lagi. Tapi kali ini bukan dari tanah. Seorang lelaki tua, berpakaian sederhana, datang ke rumah Sari. Ia memperkenalkan diri sebagai murid dari Renggong, kakek Sari. Lelaki itu membawa tongkat bambu dan secari kain kuno yang tertulis mantra penyeimbang ajian. Kek Renggong tahu suatu saat cucunya akan menyatu dengan rengkah gunung, katanya pelan.
Tapi ia juga tahu, ajian itu bisa menggerogoti jiwa jika tak diseimbangkan dengan kelembutan hati. Inilah penyeimbangnya. Sari menerima kain itu dengan kedua tangan gemetar. Ia membaca mantra tersebut malam itu juga. Dalam sepi, ia mengulanginya perlahan, dan terasa ada sesuatu yang meluruh dari tubuhnya. Beban yang selama ini mengeras di dalam dada mulai mencair. Ia menangis, bukan karena lelah, tapi karena merasa disentuh oleh cinta kakeknya yang sudah tiada. Dalam linangan air mata, ia bersumpah, kekuatan ini akan ia jaga, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk melindungi. Pagi-pagi berikutnya, Sari kembali berjualan seperti biasa. Senyumannya lembut, seperti dulu, sebelum semua kekacauan itu terjadi. Tapi kini para pedagang tahu, bahwa di balik senyum itu, ada kekuatan gunung yang tidak terlihat. Tak ada yang berani lagi mencoba memalak. Preman-preman dari luar kota bahkan sudah mendengar kabar tentang sang penjaga pasar Ciberem. Mereka tak berani datang, karena bumi di sana katanya bisa pecah bila gadis itu marah. Taslim, ia belum pernah terlihat lagi. Konon, setelah kekalahannya, ia melarikan diri ke sebuah padepokan di ujung Garut, mencari jalan lain untuk membalaskan dendamnya. Tapi sebagian orang percaya, hatinya telah gentar selamanya. Sari telah menggoreskan rasa takut yang bukan berasal dari kekerasan, tapi dari wibawa seorang perempuan yang tidak tunduk, tidak goyah, dan tidak gentar, meski harus berdiri sendirian. Pasar Ciberem kini bukan hanya tempat jual beli. Ia telah menjadi simbol bahwa kebenaran tak harus berotot, dan kekuatan sejati bisa tumbuh dari ladang tempe, dari ketulusan, dari ajian yang lahir bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menjaga. Waktu berlalu, tahun berganti, pasar Ciberem tumbuh menjadi pusat ekonomi kecil yang ramai dan tertib. Tapi di balik ketertiban itu, satu sosok tetap menjadi penopangnya, Sari. Gadis penjual tempe yang kini telah dikenal seantero Tasikmalaya sebagai penjaga gunung. Banyak yang datang padanya bukan untuk membeli tempe saja, tapi untuk meminta perlindungan, nasihat, bahkan sekadar mendengar cerita perjuangannya. Namun Sari tahu, masanya sebagai pelindung mungkin tak akan selamanya. Ia mulai menyadari satu hal penting, ajian ini harus diteruskan. Di balik lapaknya yang sederhana, Sari membuka ruang kecil untuk mengajar. Bukan ajian langsung yang ia ajarkan, tapi nilai-nilai dasar, keberanian, kejujuran, dan rasa cinta terhadap sesama. Anak-anak pasar, yang dulu sering bermain tanpa arah, kini mulai rutin duduk di depan Sari, mendengarkan cerita-cerita tentang leluhur, tanah, dan ajian yang hidup dalam kesunyian. Suatu hari nanti, kata Sari sambil menatap mereka, salah satu dari kalian akan dipilih oleh gunung. Suatu malam, tanah di kaki Gunung Galunggung bergemuruh pelan. Getaran halus itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sudah menyatu dengan alam. Sari terbangun, tubuhnya merinding. Ia tahu, ini bukan tanda bahaya, tapi panggilan. Ia mendaki sendirian ke lereng gunung, membawa tongkat bambu pemberian murid Renggong dan kain mantra penyeimbang. Di sana, di bawah langit berbintang, Sari bersimpuh, memanjatkan doa kepada leluhur, meminta petunjuk tentang pewaris selanjutnya. Dalam meditasinya, bayangan seorang anak muncul, seorang gadis kecil bernama Melati, cucu dari Bu Nani, pedagang sayur. Anak itu selalu datang lebih awal ke lapak Sari, membantu tanpa diminta, dan selalu menatapnya dengan mata penuh kekaguman. Hatinya bersih, pikirannya tenang, dan langkahnya selalu ringan. Gunung telah memilih. Sari pun tahu, waktunya untuk mempersiapkan generasi baru telah tiba. Sari mulai membimbing Melati secara perlahan. Ia tidak langsung mengajarkan jurus atau ajian, tapi mengajarkan mendengar tanah, memahami angin, dan membaca getar kehidupan. Ajian rengkah gunung hanya akan datang kepada mereka yang siap menjadi tanah, kokoh tapi rendah hati, katanya sambil menggenggam tangan kecil Melati. Gadis itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Tapi semangatnya menyala. Suatu siang, saat badai besar mengancam dan langit menghitam, Sari menutup lapaknya lebih awal. Ia membawa Melati ke tengah pasar, dan membiarkan anak itu berdiri sendiri di antara angin kencang. Dengarkan tanah, bisiknya dari jauh. Dan yang mengejutkan, tanah di bawah kaki Melati justru tenang, seolah menyambut langkahnya. Badai reda sebelum hujan turun. Para pedagang menyaksikan itu dengan mata lebar. Sari hanya tersenyum, pelan. Malam itu, di dapur rumahnya, Sari menatap tungku yang menyala lembut.
Ajian ini bukan milikku, ucapnya lirih, aku hanya dititipi sementara. Ia tahu, gunung telah menyiapkan penjaganya yang baru. Dan sebagai penjaga lama, tugasnya kini bukan lagi bertarung, melainkan memastikan ajian itu tetap hidup di hati yang bersih dan jiwa yang merdeka. Subuh menyelimuti pasar Ciberem dengan embun tipis dan udara sejuk yang menembus kulit. Sari berdiri di depan lapaknya yang kini dijaga oleh Melati. Tangannya menggenggam erat tongkat bambu warisan kakeknya. Hari itu bukan sekadar hari biasa. Itu adalah hari di mana Sari memutuskan untuk menepi dari panggung utama kehidupan, menyerahkan sepenuhnya peran penjaga kepada generasi baru. Tapi bukan tanpa air mata. Malam sebelumnya, ia menangis di dalam sunyi, merelakan semua yang telah ia perjuangkan selama ini, percaya bahwa Melati akan menjadi penjaga yang lebih kuat, lebih murni. Para pedagang berkumpul pagi itu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka bisa merasakan sesuatu yang besar akan berganti. Sari berdiri di tengah kerumunan, di sisi Melati yang mengenakan kain putih sederhana dan sehelai daun gunung di rambutnya. Sari menatap wajah-wajah yang dulu ia lindungi, dan kini menatapnya dengan haru dan rasa hormat yang tak terucapkan. Hari ini, aku tidak berpamitan, katanya. Karena aku tidak akan pergi. Aku hanya akan menjadi bagian dari gunung, bagian dari kalian. Ia menggenggam tangan Melati dan meletakkan tongkat bambu itu ke tangan kecil gadis itu. Seketika, angin berhembus lembut seolah mengamini. Tanah di bawah kaki mereka bergemuruh halus, bukan karena kemarahan, tapi karena restu. Wajah Melati bersinar dalam cahaya mentari pagi. Ia tidak menangis, tapi tatapannya teguh. Ia siap. Ia tidak lagi anak kecil yang suka bertanya tanpa henti. Ia kini adalah bagian dari ajian rengkah gunung. Beberapa hari kemudian, kabar tersebar bahwa preman-preman dari luar kota mulai kembali mengusik daerah Tasikmalaya. Mereka tak percaya bahwa penjaga pasar hanyalah gadis kecil. Tapi mereka salah. Ketika salah satu dari mereka mencoba merampas dagangan Bu Nani, tanah di bawah kakinya terbelah, dan suara halilintar terdengar dari langit yang cerah. Mereka kabur, ketakutan. Melati hanya berdiri diam, tanpa marah. Ia tahu, ajian itu tidak butuh amarah untuk bekerja, hanya keadilan. Sementara itu, Sari tinggal di kaki Gunung Galunggung, di sebuah pondok kecil yang menghadap ke hutan. Ia hidup sederhana, bertani, menanam singkong dan tempe sendiri, tapi kadang-kadang, orang-orang datang ke pondok itu, bukan untuk bertanya tentang ajian, tapi untuk mencari kedamaian, dan setiap kali mereka datang, Sari menyambut dengan senyum dan secangkir teh hangat. Ia menjadi legenda hidup, bukan karena kekuatannya, tapi karena ketenangan yang terpancar dari jiwanya. Pada suatu malam purnama, Melati datang ke pondok itu, membawa berita bahwa pasar makin sejahtera dan aman. Ia memeluk Sari erat, dan berkata, "Ajian ini bukan milikku, tapi warisan dari hati yang tidak gentar. Terima kasih telah mempercayakannya padaku." Sari hanya tersenyum. Ia tahu, ajian itu akan terus hidup selama masih ada satu hati yang berani melindungi dengan cinta, bukan dengan amarah. Rengkah gunung bukan lagi sekadar ajian. Ia telah menjadi warisan tak kasat mata, yang tertanam dalam jiwa-jiwa pemberani. Dan selama tanah masih berdiri, selama gunung masih tegak di Cakrawala, kisah tentang gadis penjual tempe yang menjadi penjaga akan terus diceritakan, bukan sebagai dongeng, tapi sebagai bukti bahwa kekuatan sejati lahir dari kesetiaan pada kebenaran.